Film Justice League Zack Snyder Cut yang telah tayang di HBO Max beberapa waktu yang lalu telah membuat saya penasaran dengan karakter DC secara keseluruhan. Dari beberapa film superhero yang telah didirect olehnya, seperti Watchmen, lalu Man of Steel, diteruskan dengan Batman vs Superman, dan terakhir Justice League. Ada salah satu karakter di dalam Justice League tersebut telah membuat saya penasaran. Dia yang mempunyai kekuatan kecepatan, yaitu Speedster, The Flash. Dalam Justice League Zack Snyder Cut, ternyata banyak scene di mana para karakternya ternyata tereksplor dengan baik. Saya sangat menyukai adegan di mana Barry Allen berlari dalam Speed Force untuk mengubah realitas di mana sebenarnya Mother Box telah bersatu. Salah satu ability yang ia punyai seperti Healing Regeneration juga diperlihatkan di dalam film ini. Lalu, ada adegan lainnya di mana Barry Allen bertemu dengan Iris West pertama kali dan terjadilah Love in the First Sight dengan time-lapse. Saking takjubnya saya terhadap karakter ini, saya penasaran. Penasaran karena film ini begitu personal buat saya. Dan karena film ini saya mulai mencari referensi komik si Speedster ini. By the way, ternyata karakter DC Speedster ini sebenarnya sudah 80 tahun lebih loh diceritakan di dalam komik dengan berbagai kisah. Mantel The Flash ini pun telah banyak dipegang oleh beberapa orang, mulai dari Jay Garrick, Barry Allen, hingga Wally West. Tentunya, untuk orang awam seperti saya terlebih dengan DC komik yang memiliki banyak cerita superhero terkenal, bingung untuk memulainya dari mana. Apakah saya harus mencari komik pertama yang sudah hampir 80 tahun, atau saya langsung membaca yang terkini? Pertanyaannya, apakah kisah di dalam komik benar-benar epik atau keren sama seperti yang ada di dalam film yang telah saya saksikan? Baiklah, ini adalah kisah saya untuk mengenal DC karakter The Flash dari komik yang saya baca. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang penasaran dan berminat untuk membaca komiknya sama seperti saya. Buku pertama, The Flash Year One. Jenis buku, trade paperback. Ketika saya membaca sebuah buku bacaan, yang pertama kali adalah bagaimana saya bisa menghabiskan waktu saya untuk tenggelam dalam kisah atau narasi di dalam buku. Untuk buku komik sendiri, hal yang membuat saya tertarik adalah pertama, artwork-nya, dan yang kedua tentu saja kisahnya. Artwork adalah coretan karya yang mampu bergerak dalam panel-panel. Coretan-coretan gambar di dalam panel adalah visual yang dihadirkan bersama dengan sebuah cerita. Sedangkan cerita adalah dongeng yang diciptakan dari serangkaian event dan dibangun oleh penulis cerita untuk membuat penasaran pembaca, hingga akhirnya akan bilang di dalam hatinya, komik ini seru. The Flash Year One karya dari Joshua Williamson dan digambar oleh Howard Porter dan diwarnai oleh Hi-Fi ini adalah komik US pertama yang saya beli. Ketika melihatnya pertama kali, artworknya sangat membuat adrenalin saya cepat. Mungkin, barangkali, karena saya suka dengan gambar yang keren dan tentu saja ada feel yang berbeda. Video ini akan melihat The Flash Year One dari sisi saya sebagai pembaca awam. Jadi, penilaiannya akan bersifat subjektif. Dan, bagi teman-teman yang melihat video ini merasa jauh lebih mengerti tentang The Flash, saya akan sangat senang sekali jika dapat membaginya di dalam kolom komentar. Di dalam video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama akan menjelaskan bagaimana cerita kehidupan Barry Allen. Bagian kedua adalah review saya terhadap komik ini. Dan bagian ketiga, excited atau versi biasa saja. Bagian pertama, Barry kecil sedang berada di dalam kamarnya, menatap ke arah jendela kamarnya, ditemani beberapa buku yang sangat ia sukai, yaitu komik, dan tiba-tiba ibunya mengetuk pintu kamar dan sadar bahwa jagoannya butuh dirinya. Wajah Barry lebam, dan Barry bercerita kalau dia membela temannya yang dirundung. Dari dasar yang paling dalam, Barry adalah anak yang lugu, yang tidak menyukai ketidakadilan, namun dalam realitasnya, keadilan yang coba ia perjuangkan tidak sebanding dengan lawan yang ia hadang begitu banyak. Dia adalah seorang outcast. Sadar ketika anaknya bingung,
Ibunya pun memeluk Barry yang begitu rapuh dan memberikan kata-kata yang mistis yang akan selalu Barry kenang sepanjang hidupnya. Barry, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kamu adalah Barry. Selalu penuh harapan. Jagoanku akan selalu memperjuangkan harapannya. Tolong, jangan pernah kehilangan hal tersebut. 15 tahun setelahnya, Barry sedang di tempat kejadian perkara di mana seorang pria tewas. Ia merasa bahwa ini bukanlah kasus pembunuhan biasa. Dan ketika firasat itu muncul, Barry mengingat pembunuhan yang terjadi dengan ibunya ketika ia kecil. Semua bukti mengarah kepada ayahnya dan Barry tidak percaya. Sejak saat itu, ia mulai mempelajari tentang bukti forensik. Sesudah dewasa, ia bergabung dalam kepolisian Central City sebagai ahli kimia forensik. Dalam ruangan kerja, saat menganalisa petunjuk-petunjuk bukti tersebut, tiba-tiba petir yang sangat besar menyambar, menembus jendela kaca dan masuk ke ruangan laboratorium forensik di mana Barry Allen berada. Dan ia pun koma. 4 hari ia koma, tiba-tiba terbangun karena sekali lagi ia mengingat ibunya. Bingung ketika bangun dan tidak memperhatikan sekitarnya, tiba-tiba ia menabrak makan siangnya dan ia terkejut karena mampu menangkap semua kekacauan yang ia buat sendiri. Di tengah-tengah kebingungan, ia pun berlari dari rumah sakit tempat ia berada, dan tentunya dengan kecepatan super. Barry Allen merasakan adanya perubahan yang cepat dalam tubuh dirinya. Molekul di dalam tubuhnya berubah menjadi energi yang sangat kuat. Ia seperti kerasukan. Ia begitu lapar dan membutuhkan banyak kalori. Namun karena dia berlari sangat cepat membuat metabolismenya juga meningkat. Jujur, saya sangat suka pada panel dan potongan cerita di bagian ini. Momen yang menyenangkan ketika detail bagaimana Barry mendapatkan kekuatannya. Serunya kostum yang dipakai tidak serta-merta langsung merah dengan kilatan cahaya kuning. Barry membuat kostum berdasarkan analisa dari kekuatannya. Dan adegan ini dibuat dan diceritakan dengan sangat menarik. Balik ke cerita, Barry mengamati perubahan dalam dirinya, mencatat, menganalisa, dan mengeksplor kemungkinan-kemungkinan dari dirinya, termasuk sepatu dan pakaian untuk menunjang kekuatan baru yang ia miliki. Suatu hari, ia mencoba berlari dengan limit yang belum ia duga sebelumnya. Betapa terkejutnya, sekarang ia berada di dalam realita yang berbeda. Central City di mana ia berpijak bukanlah Central City yang ia kenal. Lalu Barry melihat koran yang terlintas di depannya dan sadar bahwa ia sekarang berada di masa depan. Namun, Central City di masa depan begitu menyeramkan dan kacau yang ia lihat. Belum lagi Barry beradaptasi dengan apa yang terjadi, ada pasukan serba hijau sedang memburu The Flash dan pasukan tersebut mengarah ke Barry. Tunggu. The Flash adalah Barry. Namun, mengapa pasukan hijau ini memburunya? Barry yang saat itu masih bingung dengan keadaan realitas yang berbeda tentu terkejut dengan pasukan yang coba menyerangnya. Dari mana mereka tahu bahwa ia mempunyai kecepatan super? Mengapa mereka ingin sekali menangkapnya? Belum lagi, ada seseorang yang juga memiliki kekuatan kecepatan datang di tengah kekacauan yang terjadi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Barry bisa pulang ke realitas yang ia kenal? Mengapa pasukan tersebut begitu mengenalnya dan memburunya? Bagaimana bisa Central City di masa depan begitu kacau? Apakah ada hubungannya dengan kekuatan yang ia miliki sekarang? Bagaimana cara Barry mengenal kekuatannya? Siapa orang di masa depan yang begitu kenal dengannya? Bagian kedua. Buat saya, membaca The Flash Year One ini menyenangkan. Phil setelah nonton Justice League Snyder Cut akhirnya terasosiasikan di dalam komik yang saya baca. Rasanya, membaca isu lembar demi lembar di buku ini sampai ke akhirnya tidak akan cukup. Buat saya, rasa penasaran terhadap karakter ini makin besar. Saya bahkan 2-3 kali membacanya, selain mencari referensi lainnya. Buku ini saya rekomendasikan untuk dibaca bagi newbie seperti saya di dalam dunia Flash. Banyak panel-panel dari gambar yang padat dan keren. Saya menandai scene atau panel-panel mana saja yang saya ingin gambar ulang.
Sumpah, artwork dari Howard Porter memanjakan mata saya. Dari segi cerita yang ingin disampaikan oleh penulis Joshua Williamson, bagi saya orang awam yang mencoba membaca The Flash begitu kena. Saya mendapatkan feel dan tentunya ingin melanjutkan mengikuti dongeng dari kisah The Flash ini. Ada hal yang membuat saya tertarik dengan Flash ini. Pertama, penasaran dengan cara Barry Allen menghadapi ketakutan dan kekuatannya. Kedua, hubungan antara para tokoh yang membuat saya penasaran. Ketiga, villain atau musuhnya. Bagaimana mereka tercipta dan bagaimana interaksi terhadap The Flash itu sendiri. Keempat, bagaimana impact terhadap Barry Allen. Apakah kekuatan super yang ia miliki dapat mampu menemukan fakta pembunuhan ibunya. Kelima, mengapa ayahnya berdiam diri ketika istrinya atau ibu dari anak yang ia kasihi tergeletak tak bernyawa dan mengakui bahwa ia telah membunuhnya. Bagian ketiga. Dan akhirnya saya mulai mencari tahu atau membuat riset tentang karakter ini. Mencari komik dan mengumpulkan beberapa artikel tentang The Flash telah memotivasi saya. Jadi, saya sangat excited terhadap komik ini. Baiklah, ini adalah akhir dari pembahasan dari bagaimana saya mulai masuk ke dalam dunia Flash. Saya sangat senang sekali dapat berbagi pengetahuan tentang The Flash di video ini, dan akan sangat menyenangkan jika ada fans The Flash lainnya dapat berbagi dengan saya dengan cara menuliskan komentar di dalam video ini. Selanjutnya, saya mungkin akan bahas komik yang sangat terkenal di dalam dunia DC yang bukan hanya berhubungan dengan The Flash saja, tapi multiverse secara keseluruhan di dalam DC, yaitu The Flashpoint. Baiklah, nantikan ya.